Kalian tahu nggak, dari total 75 juta Gen Z di Indonesia, kenapa cuma sekitar 0,01% atau segelintir orang saja yang berhasil jadi benar-benar kaya? Ini bukan angka main-main, ini realita. Fakta ini diperkuat lagi oleh riset dari IDN Times yang nunjukin kalau 66% dari generasi milenial dan Gen Z di Indonesia itu ternyata masih terus berjuang dengan kesulitan finansial. Mereka hidup dari gaji ke gaji, setiap bulan selalu cemas soal uang. Artinya, 2 dari 3 teman seumuran kalian, atau bahkan mungkin kalian sendiri sekarang lagi pusing mikirin cicilan, biaya hidup, dan nggak punya tabungan. Kenapa bisa begini? Apakah ini takdir? Bukan. Ini adalah soal tanda-tanda atau habits yang membedakan. Di video ini saya akan bongkar 10 tanda rahasia yang hanya dimiliki oleh anak muda calon orang kaya. Pastikan kalian tonton sampai habis untuk melihat berapa banyak tanda yang sudah kalian miliki. Tanda pertama dan paling fundamental, kalian menolak mentah-mentah doktrin yang bilang jadi kaya itu harus tunggu tua. Ini mindset usang. Coba lihat data dari Forbes. Di Indonesia, sekarang ada 50 miliarder baru dan yang bikin kaget, 12 orang diantaranya itu usianya di bawah 40 tahun. Ini bukti nyata kalau usia bukan lagi penghalang. Fondasi dari masalah ini adalah apa yang saya sebut mindset miskin warisan orang tua, yaitu keyakinan kalau hidup itu harus aman, jadi pegawai, dan terima gaji bulanan. Ini adalah pola pikir yang diwariskan turun-temurun. Secara praktis, ini membuat kalian takut mengambil risiko yang sebenarnya sudah diperhitungkan. Setiap ada peluang, yang pertama kali muncul di kepala adalah gimana kalau gagal, bukan gimana kalau berhasil. Kesalahan paling umum yang lahir dari mindset ini adalah cara berpikir yang linear tentang uang. Kalian berpikir satu-satunya cara menambah pemasukan adalah dengan kerja lebih keras di satu tempat, padahal itu seperti mencoba mengisi ember dengan satu keran kecil. Nah, strategi lanjutannya adalah mengupgrade total pola pikir kalian menjadi eksponensial. Pikirkan bagaimana uang bisa bekerja untuk kalian, bagaimana satu usaha bisa menghasilkan banyak cabang pendapatan, dan bagaimana teknologi bisa jadi pengungkit. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja cerdas dengan skala tak terbatas. Itu baru tanda pertama loh. Sudah mulai merasa tertampar, jangan berhenti di sini karena tanda-tanda berikutnya akan semakin membuka mata kalian. Ayo kita lanjut. Tanda kedua, kalian punya kebiasaan super detail dalam melacak setiap rupiah yang keluar. Mungkin ini terdengar sepele, tapi data dari Kata Data menunjukkan fakta yang menyedihkan. Hanya 23% Gen Z di Indonesia yang rutin mencatat keuangan mereka. Mayoritas nggak tahu uangnya habis kemana. Prinsip dasarnya adalah kemampuan untuk memisahkan secara tegas mana needs atau kebutuhan dan mana wants atau keinginan. Kebutuhan itu untuk bertahan hidup, keinginan itu untuk status. Orang kaya di masa depan tahu persis bedanya. Aplikasi praktisnya adalah melakukan audit pengeluaran bulanan secara ketat. Cek setiap transaksi, lihat polanya, dan temukan kebocoran di mana uang kalian terbuang sia-sia untuk hal yang tidak penting. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah spending first, saving later. Kalian belanja dulu, baru sisanya ditabung kalau ada. Ini resep pasti untuk gagal. Strategi advance-nya adalah pay yourself first atau alokasikan dana di awal tepat setelah gajian untuk tabungan dan investasi. Jadikan budgeting sebagai second nature, kebiasaan otomatis seperti bernapas. Seperti kata Benjamin Franklin, waspadalah terhadap pengeluaran kecil. Sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal yang besar. Pengeluaran kecil yang diremehkan itulah yang menggerogoti kekayaan kalian secara perlahan. Tanda ketiga, mindset investasi kalian jauh lebih kuat dan dominan daripada mindset konsumsi. Kalian lebih bergairah melihat portofolio investasi tumbuh daripada melihat lemari penuh barang branded. Fenomena sultan dadakan yang pamer kemewahan di media sosial Indonesia itu peningkatannya sampai 300% loh. Ini adalah jebakan konsumtif terbesar. Prinsip inti yang kalian pegang adalah memprioritaskan aset di atas liabilities. Aset memasukkan uang ke kantong kalian, liabilitas mengeluarkan uang dari kantong kalian. Simple kan? Jadi setiap kali mau beli sesuatu, tanyakan, ini aset atau liabilitas? Aplikasi sederhananya adalah dengan sekuat tenaga menahan godaan lifestyle inflation, yaitu naiknya gaya hidup seiring naiknya gaji. Gaji naik, investasi yang naik, bukan cicilan barang baru. Kesalahan yang sering dilakukan adalah menunda investasi dengan alasan nunggu pemasukan besar dulu. Padahal yang terpenting bukan besarnya, tapi memulainya. Strategi tingkat lanjut yang kalian terapkan adalah secara disiplin menginvestasikan minimal 20% dari setiap pendapatan yang masuk, berapapun jumlahnya. Ini membuat long term thinking atau pemikiran jangka panjang mendominasi otak kalian. Kalian tidak lagi berpikir untuk kesenangan hari ini, tapi untuk kebebasan di masa depan. Fokusnya adalah membangun mesin uang, bukan sekadar menghabiskan bensin. Tanda keempat, kalian haus akan ilmu dan selalu proaktif mencari mentor serta kesempatan belajar.
belajar. Ini kontras banget dengan kisah umum yang sering kita lihat, di mana anak muda di kota besar lebih rela menghabiskan 100.000 untuk sekali nongkrong di kafe, tapi berpikir 1000 kali untuk membeli buku seharga yang sama. Ini adalah cerminan prioritas. Prinsip dasarnya adalah keyakinan bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, yaitu skill development. Kalian sadar bahwa skill yang relevan hari ini adalah mata uang paling berharga. Aplikasi praktisnya adalah secara aktif membangun network atau jaringan dengan orang-orang yang lebih sukses, yang bisa dijadikan mentor atau sekadar teman diskusi yang berkualitas. Kesalahan umum adalah hanya mau belajar dari kisah sukses dan takut dengan kegagalan. Padahal pelajaran paling mahal seringkali datang dari sana. Kalian justru sengaja mencari dan belajar dari failure stories, baik itu kegagalan orang lain maupun kegagalan diri sendiri, untuk membangun resiliensi dan kebijaksanaan. Strategi puncaknya adalah menerapkan knowledge compound effect mindset. Kalian percaya bahwa pengetahuan yang dipelajari setiap hari, meskipun sedikit, akan bertumbuh secara eksponensial seiring waktu, sama seperti bunga berbunga dalam investasi. Ilmu hari ini adalah fondasi untuk lompatan besar di kemudian hari. Tanda kelima, disiplin kalian dalam manajemen waktu sudah ada di level yang berbeda. Ini bukan kebetulan loh. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi finansial tertinggi justru ada di kalangan entrepreneur muda, orang-orang yang paling menghargai waktu. Kenapa? Karena mereka tahu, waktu adalah aset paling krusial. Prinsip dasarnya adalah memiliki morning routine atau ritual pagi yang produktif dan konsisten. Bukan soal bangun jam 4 pagi, tapi soal apa yang kalian lakukan di jam-jam pertama setelah bangun yang menentukan arah sepanjang hari. Aplikasinya adalah fokus pada deep work atau kerja mendalam yang menghasilkan output tinggi, daripada busy work yang sekadar sibuk tapi tak ada hasil. Kalian lebih memilih 2 jam fokus total daripada 8 jam kerja penuh distraksi. Kesalahan yang sering dilakukan adalah tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak, sehingga waktu habis untuk memadamkan kebakaran kecil. Kalian secara kejam mengeliminasi semua time wasters atau pembuang waktu, seperti notifikasi sosial media yang tidak perlu atau rapat yang tidak produktif. Seperti yang dikatakan Warren Buffett, orang kaya berinvestasi dalam waktu, orang miskin berinvestasi dalam uang. Strategi pamungkasnya adalah memprioritaskan semua tugas berdasarkan return on investment atau ROI waktu. Kalian selalu bertanya, dari semua hal yang bisa saya kerjakan, mana yang akan memberikan hasil terbesar dengan waktu yang saya investasikan? Ini adalah cara berpikir seorang CEO terhadap aset mereka yang paling berharga, waktu. Tanda keenam, kalian punya keberanian dan ketegasan untuk bilang tidak pada pengeluaran yang didasari oleh peer pressure atau tekanan teman sebaya. Kalian nggak akan memaksakan diri membeli gadget terbaru atau makan di tempat mahal hanya karena takut dianggap nggak gaul. Headline di koran Kompas baru-baru ini menyoroti bagaimana generasi muda sekarang banyak yang terjebak utang buy now pay later hanya untuk membiayai gaya hidup bukan kebutuhan. Prinsip inti yang kalian anut adalah imunitas terhadap FOMO atau fear of missing out. Kalian tidak merasa cemas atau iri ketika melihat orang lain pamer di media sosial. Kalian sudah selesai dengan itu. Secara praktis, kalian sangat percaya diri atau confident dengan pilihan-pilihan finansial yang kalian buat, sekalipun itu berbeda dengan mayoritas teman-teman kalian. Kesalahan yang sering terjadi adalah berusaha fit in atau diterima oleh lingkungan pergaulan yang salah, lingkungan yang mengukur kesuksesan dari apa yang dipakai atau dimiliki. Ini adalah resep kehancuran finansial. Strategi lanjutannya adalah secara sadar memprioritaskan financial freedom di atas flexing atau pamer. Bagi kalian, ketenangan pikiran karena punya dana darurat dan investasi yang bertumbuh jauh lebih membanggakan daripada pujian sesaat dari orang lain. Hasilnya, kalian secara alami akan membangun social circle atau lingkaran pertemanan yang suportif, yang punya nilai-nilai sejalan dan saling mendukung untuk bertumbuh, bukan saling menjatuhkan dalam jurang konsumerisme. Tanda ketujuh, memiliki multiple income streams atau beberapa sumber pendapatan adalah fokus utama kalian, bukan lagi sekadar pilihan. Kalian sadar betul realita ekonomi yang ada. Coba kita bandingkan daya beli. Dulu 1 bulan gaji UMR mungkin sudah cukup untuk DP motor, sekarang bisa jadi butuh 6 bulan gaji untuk hal yang sama. Ini menunjukkan betapa berbahayanya bergantung pada satu sumber gaji saja. Prinsip dasarnya adalah memulai side hustle atau pekerjaan sampingan sedini mungkin. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk mempercepat laju investasi dan membangun fondasi finansial yang kokoh. Aplikasinya adalah secara aktif melakukan eksplorasi untuk membangun passive income, yaitu pendapatan yang tetap mengalir bahkan saat kalian tidak sedang aktif bekerja.
Kesalahan umum adalah berpikir bahwa harus jadi ahli dulu baru bisa memulai side hustle. Padahal proses memulai itulah yang akan membuat kalian jadi ahli. Kalian tidak terjebak dalam analisis paralisis. Strategi advance yang kalian gunakan adalah skill stacking, yaitu menumpuk beberapa keahlian yang berbeda untuk menciptakan sebuah penawaran unik yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya, skill menulis digabung dengan skill digital marketing dan pemahaman tentang pasar properti. Hasilnya, kalian bisa jadi content creator khusus properti yang bayarannya mahal. Ini semua didasari oleh income diversification mindset yang kuat, sebuah keyakinan bahwa keamanan finansial sejati datang dari diversifikasi sumber pendapatan, bukan dari besarnya satu gaji. Tanda ke-8, kalian benar-benar memahami keajaiban compound interest atau bunga berbunga, dan yang terpenting, kalian memanfaatkannya dengan start early atau memulai sedini mungkin. Banyak yang tahu teorinya, tapi hanya sedikit yang mempraktikannya. Data real ekonomi menunjukkan proyeksi biaya hidup layak di Jakarta pada tahun 2025 untuk seorang lajang saja bisa mencapai 4,7 juta rupiah per bulan. Angka ini akan terus naik. Prinsip dasar yang kalian pegang adalah memulai investasi sekecil apapun di usia 20-an. Karena aset terbesar kalian saat ini bukanlah uang, melainkan waktu. Semakin cepat memulai, semakin ringan pekerjaan bunga berbunga untuk kalian. Secara praktis, ini berarti kalian memahami konsep time value of money, yaitu nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah tidak sabaran. Baru investasi setahun karena hasilnya belum terlihat signifikan, langsung ditarik untuk keperluan konsumtif. Ini sama saja seperti menanam pohon lalu mencabutnya setiap minggu untuk melihat akarnya tumbuh. Kalian sebaliknya sangat sabar dengan proses pertumbuhan ini. Strategi lanjutannya adalah menerapkan mathematical thinking dalam melihat kekayaan. Kalian bisa menghitung dan memproyeksikan berapa hasil investasi kalian dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Ini memberikan kalian perspektif jangka panjang dan kekuatan untuk tetap disiplin di tengah gejolak pasar jangka pendek. Kalian melihat wealth building sebagai permainan angka dan waktu, bukan keberuntungan. Tanda ke-9, problem solving atau kemampuan memecahkan masalah dan value creation atau menciptakan nilai sudah menjadi DNA kalian. Kalian tidak hanya menjadi konsumen pasif di tengah ekonomi. Sebuah studi dari Prasetya Mulia yang menyebutkan bahwa tingkat literasi finansial di Indonesia adalah salah satu yang terendah di ASEAN. Bagi kalian ini bukan sekadar berita sedih, ini adalah sebuah peluang. Prinsip dasar kalian adalah melihat setiap masalah, keluhan, atau inefisiensi di sekitar sebagai sebuah opportunity atau kesempatan bisnis yang menunggu untuk dieksekusi. Aplikasi praktisnya adalah kalian lebih banyak create atau menciptakan sesuatu daripada consume atau mengonsumsi. Kalian lebih tertarik menulis blog daripada sekadar scroll media sosial. Lebih tertarik membuat produk daripada hanya belanja. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus pada apa yang ingin dijual, bukan pada apa yang dibutuhkan pasar. Banyak orang membuat produk yang mereka sukai, tapi tidak ada yang mau membeli. Kalian sebaliknya memiliki innovation mindset yang natural, selalu berpikir bagaimana caranya membuat ini lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah. Strategi puncaknya adalah orientasi yang sangat tinggi terhadap market needs atau kebutuhan pasar. Kalian melakukan riset, mendengarkan, dan mengamati untuk menemukan pain points atau titik masalah yang nyata, lalu merancang solusi yang bernilai. Inilah sumber kekayaan yang sejati, menjadi jawaban atas masalah banyak orang. Tanda ke-10 dan mungkin yang paling krusial, kalian menjadikan emergency fund atau dana darurat dan risk management atau manajemen risiko sebagai prioritas utama. Ini bukan hal yang seksi untuk dibicarakan, tapi ini adalah fondasi dari gedung pencakar langit kekayaan kalian. Proyeksi para ekonom untuk tahun 2030 sangat jelas. Mereka yang memiliki financial buffer atau bantalan finansial yang kuatlah yang akan mendominasi dan bertahan dari segala guncangan ekonomi. Prinsip dasarnya adalah memiliki dana darurat setara 6 hingga 12 bulan pengeluaran rutin. Ini adalah jaring pengaman kalian. Jika terjadi PHK atau krisis, kalian tidak panik dan terpaksa menjual aset investasi di harga murah. Secara praktis, kalian juga memastikan proteksi diri melalui asuransi yang lengkap, terutama asuransi kesehatan. Kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang adalah all in pada satu investasi berisiko tinggi dengan harapan cepat kaya, tanpa memikirkan manajemen risiko. Ini adalah judi, bukan investasi. Kalian sebaliknya hanya mengambil calculated risk atau risiko yang sudah diperhitungkan. Setiap keputusan investasi selalu didahului oleh pertanyaan, seberapa besar potensi kerugiannya dan apakah saya sanggup menanggungnya. Strategi pamungkasnya adalah memprioritaskan future security atau keamanan masa depan di atas present comfort atau kenyamanan saat ini. Kalian rela sedikit tidak nyaman sekarang demi ketenangan pikiran dan kebebasan finansial yang total di masa depan. Fondasi yang kuat memungkinkan kalian membangun lebih tinggi dan lebih aman
Jadi dari 10 tanda yang sudah kita bahas tadi, berapa banyak yang sudah jadi bagian dari diri kalian? Jujur pada diri sendiri. Punya mindset eksponensial, disiplin mencatat keuangan, memprioritaskan aset, haus belajar, master manajemen waktu, anti peer pressure, membangun banyak sumber income, memulai investasi sejak dini, fokus menciptakan solusi, dan membangun benteng pertahanan finansial. Semua ini bukanlah sebuah kebetulan atau bakat lahir. Ini adalah serangkaian kebiasaan, pola pikir, dan disiplin yang bisa dipelajari, dilatih, dan diterapkan oleh siapa saja, termasuk kalian, mulai hari ini juga. Kalau video ini terasa menampar dan bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian yang paling perlu mendengar pesan ini. Jangan simpan ilmu ini sendirian. Dan tentu saja, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kebijaksanaan finansial praktis lainnya dari Filosofi Sukses. Mari bertumbuh bersama, sampai jumpa di video berikutnya.